아이고 자들이 먼저 됐어 마. 붙여놓고 시켜 처먹어라. 30% 할인 쿠폰이다. Halo teman-teman Story Nema, mental sehat. Seperti biasa, buat yang baru gabung di sini selamat karena kalian hidup. Kali ini Nema mau nyeritain alur pergedebukan yang lain daripada yang lain berjudul My Papa Roti. Ya gangster, ya gelut, tapi memiliki pesan yang mendalam, sedep. Yang jelas, makasih banyak deh buat penonton setia Story Nema, khususnya yang udah berlangganan. Karena duit parkir bagimu adalah asupan gizi bagi tim Story Nema. Asik. Dan buat balsemers yang requestannya belum diturutin, sing sabar ya men, permen. Oke, langsung aja lah ya. Tarik napas dalam-dalam dan bumper dulu. Jadi gini men, di kota kecil bernama Kim Cheon ada seorang guru musik klasik bernama Sang Jin yang biasa dipanggil Pak Jin. Saat itu beliau agak kesel karena liburan yang seharusnya tenang tiba-tiba harus terganggu gara-gara sang kepala sekolah minta dia hadir di sekolah seni tempat beliau mengajar. Nah, pas beliau mau parkir, tanpa sengaja mobil tua beliau nabrak bemper belakang sebuah mobil mewah men. Beliau sebenarnya udah nyoba minta maaf dan berencana memberikan klaim asuransi mobilnya sebagai bentuk ganti rugi. Lah kok si kampret pemilik mobil mewah yang merupakan seorang bos geng muda bernama Jang Ho ini lebih milih untuk menyita mobil tua Pak Jin gara-gara ngedenger musik klasik yang dimainkan audio player mobil itu. Alhasil, meskipun agak kesel, Pak Jin mau gak mau harus setuju sama permintaan tuh kampret. 시간 없으니까 명함 받고 보내드릴. Gak lama, abis ngobrol santuy sama kepala sekolah dan rekan-rekan guru, tanpa disangka-sangka, Pak Jin ketemu lagi tuh sama si Jang Ho. Ternyata, Jang Ho adalah murid baru yang hari itu baru aja diterima di sekolah tempat Pak Jin ngajar. Faktanya, sebagai seorang pemuda kampret yang memiliki keterlibatan dengan kelompok gangster, Jang Ho udah berkali-kali dikeluarin dan pindah sekolah karena saking seringnya bikin ulah. Bahkan sempat beredar rumor kalau dia dan gengnya juga seringkali melakukan intimidasi terhadap warga. Dan menariknya, tujuan Jang Ho masuk ke sekolah itu adalah untuk memfokuskan diri pada kelas musik klasik men. Beda 180 derajat sama tabiat dia yang terkenal barbar selama ini. Atas dasar itulah, kepala sekolah menunjuk Pak Jin untuk memberikan tes vokal ke Jang Ho. Tapi sebelum tes vokal sempat dimulai, lah kok Jang Ho mendadak dapat telepon tuh dari seseorang. Ya karena biasa hidup sebagai berandalan, si Jang Ho ini izin dengan cara yang kurang beradab gitu. Pak Jin jelas gak demen dong ngelihat tabiat murid yang gak bener kayak gitu, baru masuk lagi. Alhasil pelajaran sopan santun pun keluar dari mulut Pak Jin men. 안 되겠습니까? 이렇게 묻는 거야 학생은 선생님한테. 어? 그럼 Nah, begitu Jang Ho udah cabut, terjadilah sedikit pergesekan antara kepala sekolah dengan Pak Jin, di mana kepala sekolah menuding kalau Pak Jin gak kooperatif. Sementara Pak Jin yang tersinggung akhirnya mutusin untuk resign dari sekolah itu. Menyadari adanya kesalahpahaman, sang kepala sekolah sekaligus sahabat karib Pak Jin ini ngebujuk mati-matian agar mau mendidik Jang Ho. Namun karena Pak Jin tetap dengan sifat keras kepalanya, kepala sekolah pun akhirnya mengeluarkan senjata andalannya men, yaitu dengan ngungkit-ngungkit jasa mendiang ayahnya ke Pak Jin dulu. 돌아가신 우리 아버지가 우리 아버지가 딱 한 번만 이래 타이트 해갖고 어머 올라가도 안 한다. Besok paginya, Pak Pung dan Bulus melakukan razia bagi murid-murid yang melakukan pelanggaran aturan sekolah. Nah, kebetulan mereka mendapati dua siswi yang melanggar aturan soal tata cara berpakaian. Pokoknya, tuh dua dedek gemes kena semprot abis-abisan deh sama nih dua guru. Tapi pas si kampret Jang Ho datang sambil nyebat, Pak Pung sama Bulus kincep men. Apalagi kedatangan Jang Ho itu didampingi oleh anak buahnya yang sangar-sangar. 야 잠깐 와보세요. 와요.
Oke, kelas musik pun dimulai. Seperti biasa, Pak Jin ngasih kesempatan para murid untuk latihan vokal. Tapi tidak untuk si Jang Ho. Kayaknya Pak Jin masih dendam deh sama tuh kampret. 민석이. Sedangkan pas udah di kelas, Jang Ho yang lagi enak-enaknya ngorok digangguin sama para kroco-kroco yang sok ngegas gitu. Tentu aja sebagai seorang gangster yang berdedikasi, digibeng deh tuh para kroco. Namun di saat dia sedang berbangga ria, Pak Jin mendadak nongol di belakangnya dan langsung ngasih belayan sayang ke murid kampretnya. 아니다. 내가 뭐 좀 물어봤는데 대답이 없네. 마, 일로 봐라. 피 아니다. 설정이더라. 아, 씨. 야 많이 나네. 이거 자들이 먼저. 마. 붙여놓고 시켜 처먹어라. 30% 할인 쿠폰이다. Nah, semenjak kejadian itu, nggak tahu karena malas atau gimana, Jang Ho nggak pernah masuk sekolah, men. Sang kepala sekolah yang selalu perhatian sama murid-muridnya minta tolong ke Pak Jin untuk ngejemput Jang Ho ke rumahnya agar dia mau sekolah lagi. Pak Jin ya jelas ogah lah. Tapi begitu kepala sekolah lagi-lagi nyebut almarhum ayahnya, Pak Jin pun seketika luluh, men. 아이고 아버지 선배라고 교장을 그냥 똥으로 취급하고. Singkat cerita, Pak Jin akhirnya beneran mampir ke apartemen Jang Ho yang lokasinya kebetulan lumayan deket sama rumah beliau. Dan begitu tahu kalau Pak Jin adalah wali kelas Jang Ho, anak buah Jang Ho langsung ngasih hormat tuh sama beliau. Jadi Pak Jin datang ke situ dengan maksud mau ngajak Jang Ho agar masuk sekolah lagi. Gak males-malesan kayak cowok madesu gitu. Namun siapa sangka pas ikut pelajaran musik, lagi-lagi Pak Jin gak ngasih kesempatan Jang Ho buat nyanyi, men. Nah, karena gak terima atas perlakuan buruk Pak Jin selama ini, Jang Ho pun nyamperin Pak Jin untuk protes akan hal itu. Dan karena keterus-terangan Pak Jin yang bilang kalau nggak mau ngajar seorang berandalan, perdebatan antar guru dan murid pun tak terhindari. 똥꼬름을 줄낸다. 요 새끼야. Jadi sebenarnya Jang Ho sama Pak Jin ini punya kesamaan, men. Yaitu sama-sama punya sifat keras kepala dan nggak mau ngalah. Bahkan pas istirahat aja, mereka sama-sama nggak punya teman makan tuh. Krik lah pokoknya. 몇 시간을 선생님도 많다가 있나? Suatu ketika, Jang Ho terlibat masalah dengan pelanggan klubnya sampai-sampai harus ditangkap polisi. Oleh karena itu, selaku wali kelasnya, Pak Jin pun mau gak mau jadi ikutan nyelesain masalah Jang Ho. Beliau gak habis pikir aja kenapa gangster kayak Jang Ho gini mau repot-repot buat sekolah. Si Jang Ho akhirnya ngejelasin kalau karena kegemarannya dalam bernyanyilah yang membuat dia masuk ke sekolah seni Pak Jin. Lagian, selama ini kan Pak Jin belum pernah ngedengar suara dia, tapi kenapa kok selalu ngeremehin gitu? Dan karena Jang Ho terkesan ingin menunjukkan kemampuannya, Pak Jin pun ngajak Jang Ho ke rumahnya, men. Di sana, Jang Ho diterima banget tuh sama istri dan anak Pak Jin. Dan abis basa-basi bentar, Pak Jin pun ngasih waktu Jang Ho untuk menunjukkan kemampuannya. Namun, saat itu Pak Jin sempat tertawa nyinyir karena Jang Ho milih lagu yang cukup sulit untuk dinyanyiin orang normal. Tapi begitu Jang Ho mulai bernyanyi mengikuti alunan piano yang dimainkan Pak Jin, seketika seisi rumah pun seperti terhipnotis. Dan dari sinilah Pak Jin akhirnya mulai respect dan bertekad untuk membantu Jang Ho mengembangkan kemampuannya itu, men.
Nah, karena butuh teman cerita buat mamerin kejadian tadi, Jang Ho pun pergi menemui Chang Su, seorang senior yang cukup berpengaruh di kelompok gangsternya, sekaligus orang yang udah dia anggap kayak abangnya sendiri. Sementara Jang Ho menceritakan semua yang dialaminya tadi kepada Chang Su, di rumah, istri Pak Jin ternyata masih syok tuh sama kualitas suara Jang Ho tadi. Bahkan, sang istri pun sampai minta Pak Jin untuk bersikap jantan dan memuji Jang Ho sesuai kenyataan. 복숭아가 개쩔어. 바람이 쪼지 않고를 인정할 건 좀. 노래 진짜 엄청 잘하더라. Beberapa hari kemudian, Pak Jin dikejutkan dengan didaftarkannya Jang Ho di sebuah kompetisi nyanyi, men. Alhasil, beliau pun tak mampu membendung emosi sama Pak Kepala Sekolah yang udah lancang ngedaftarin Jang Ho tanpa konsultasi sama beliau. Lah kok Pak Kepala Sekolah malah pura-pura nggak tahu dan malah nyuruh Pak Jin agar lebih fokus dalam ngelatih Jang Ho. Namun, begitu Pak Jin ngeliat keseriusan Jang Ho berlatih untuk kompetisi, beliau pun mulai simpati, men. Tapi begitu mau pergi, beliau ngedengar obrolan Jang Ho dalam telepon yang mengabarkan kalau bos besar mereka pengen ketemu sama Jang Ho. Lalu, flashback pun muncul secara tiba-tiba, di mana awal mula Jang Ho bisa bertemu dengan bos besarnya adalah karena dia gelut sama gerombolan anak buah bos itu. Ngelihat kemampuan Jang Ho yang cukup bisa diandalkan, bos besar itu pun menawari Jang Ho untuk menjadi anak buah Chang Su. Dan karena selama ini dia tinggal sendirian dan kesepian sejak neneknya meninggoy, Jang Ho pun langsung setuju sama ajakan bos besar itu. Di saat lagi ngobrol berdua, Chang Su pun memperingatkan Jang Ho kalau dia sampai keluar dari dunia gangster, maka nyawa Jang Ho akan menjadi taruhannya. 목숨 내놓는 거랑 같다. Singkat cerita, hari perlombaan pun tiba. Jang Ho tampil dengan kepercayaan diri tingkat dewa, seolah peserta lain cuman kentut. Tapi sayang seribu sayang, pede doang gak cukup buat menangin kompetisi itu, men. Dan karena gak terima harus jadi pecundang, Jang Ho pun ngelampiasin emosinya itu sepuas-puasnya, tanpa tahu kalau ulah konyolnya itu diam-diam ditonton Pak Jin. Nah, pas Jang Ho lagi syahdu-syahdunya nenggak soju untuk merayakan kekalahannya, Pak Jin mendadak muncul sambil ngeledekin Jang Ho gitu. Pokoknya, Pak Jin kelihatan puas banget bisa ngeledekin tuh kampret habis-habisan, men. Tapi anehnya, bukannya gak terima karena diledekin, Jang Ho malah beralasan kalau kekalahannya itu gara-gara Pak Jin gak pernah mau ngajarin dia. Oleh karena itu, Jang Ho pun memohon agar Pak Jin bersedia ngebimbing dia agar bisa jadi seorang penyanyi klasik yang sesungguhnya. Dan menariknya, Pak Jin sih setuju-setuju aja asal Jang Ho benar-benar niat serius dari lubuk hatinya dan bersedia untuk ngilangin hobi nyebatnya. 담배 끊어 이놈의 새끼야. 하려면은 제대로 해. Sejak membulatkan tekad untuk serius dalam bernyanyi, Jang Ho kini mulai berubah, men. Dia mulai jadi anak teladan yang taat aturan dan lebih sopan. Begitupun dengan Pak Jin yang akhirnya juga ikut berubah dengan memberikan kesempatan sama Jang Ho untuk bernyanyi saat mengikuti kelas beliau. Namun karena si kampret Jang Ho ini ternyata nggak bisa baca not nada, dia akhirnya gagal nyanyi, men. Dan dalam momen itulah si dedek gemes yang sebut aja Lala ini nggak tega ngelihat cowok pujaan hatinya galau gara-gara nggak bisa baca not nada. Dengan tulus, Dik Lala pun berinisiatif ngajarin Jang Ho sampai dia bisa baca not, sekalian menghabiskan kebersamaan mereka dengan syahdu, men. 돌실에 파 지붕 나빠. Asik. Oke, singkat cerita, kelas musik berikutnya pun tiba. Sampai gak lama, kepala sekolah tiba-tiba muncul dan minta si Jang Ho ikut kompetisi musik sejong, di mana kompetisi itu adalah ajang musik yang paling bergengsi saat itu. Awalnya, Pak Jin masih kurang setuju tuh sama keputusan kepala sekolah, soalnya Jang Ho belum benar-benar bisa ngebaca not. Namun begitu kepala sekolah meyakinkan Pak Jin kalau Jang Ho pasti bisa dapat juara 1 dan menaikkan reputasi sekolah dengan didikan Pak Jin, beliau akhirnya mulai luluh nih, men. Pak Jin pun menemui Jang Ho untuk mengkonfirmasi kesanggupan Jang Ho mengikuti kompetisi ini karena hanya vokalis terbaik doang yang mampu bersaing dalam ajang itu. Dan saat menyebut lagu Nessun Dorma sebagai lagu yang akan dibawakan Jang Ho, Pak Jin seperti terkenang sesuatu dan terlihat sedikit cemas gitu. Beliau meragukan Jang Ho apakah dia mampu mencapai nada tinggi dalam lagu itu. Namun dengan kepercayaan diri yang setebal tembok, Jang Ho tetap yakin bakal mampu nyanyiin tuh lagu. Jang Ho pun menceritakan alasannya mengapa dia ingin menyanyikan Nessun Dorma. Jadi, dulu saat neneknya masih hidup, banyak sekali yang menyanjung Jang Ho saat mendengar suaranya, termasuk sang nenek yang terlihat sangat bangga.
Dan saat memenangkan sebuah perlombaan nyanyi antar kecamatan, Jang Ho mendapat hadiah sebuah CD lagu Nesundorma yang sangat dia nikmati begitu ngedenger lagu itu. Lalu, karena saat neneknya meninggal hanya Jang Ho sendiri yang merasa berduka, sementara saat penyanyi Pavarotti meninggal, semua orang berduka dan semua TV memutarkan lagu Nesundorma. Jang Ho pun akhirnya bermimpi menjadi seorang tenor terkenal seperti Pavarotti dan menyanyikan Nesundorma di panggung yang megah, agar kelak bisa dikenang oleh banyak orang. Oke, mulai saat ini Jang Ho mulai rutin berlatih bersama Pak Jin nih men. Meski dididik secara keras, tapi Jang Ho nggak pernah marah atau ngeluh. Dia terlihat benar-benar menikmati proses untuk membentuk vokal dan gaya menyanyi ala dia sendiri. Begitu juga sama Dek Lala yang tetap setia mendampingi dan ngebantu Jang Ho berlatih men. Bahkan kedekatan Jang Ho sama keluarganya Pak Jin makin kesini udah kayak keluarga sendiri gitu. Namun siapa sangka masalah mulai muncul tatkala sang bos besar gangster menghajar Jang Ho habis-habisan karena mengabaikan panggilan teleponnya. Abis bonyok gara-gara digibeng bosnya, Jang Ho diajak langsung nyebat tuh. Tapi ditolak sama Jang Ho karena dia udah berhenti nyebat demi mimpinya untuk menjadi seorang penyanyi. Sampai di keesokan harinya, pas Jang Ho nyobain taksido lama Pak Jin dan gerakin tangannya, dia nggak bisa nyembunyiin rasa sakitnya karena diajar bosnya tadi malam. Alhasil, Pak Jin khawatir dong ngeliat tubuh Jang Ho yang saat ini penuh dengan luka memar dan lebam akibat diajar bosnya. Hingga kemudian, Pak Jin pun mendatangi bos besar Jang Ho tanpa sepengetahuan Jang Ho men. Pak Jin memohon agar Jang Ho dilepasin dari ikatan gangsternya dan dibiarkan untuk fokus berkarir. Bahkan Pak Jin rela jika salah satu kakinya diambil asalkan Jang Ho bisa bebas. Namun sayangnya, bos gangster ini nggak bergeming men. Besoknya, pas mau latihan vokal, Jang Ho sama Pak Jin bertengkar hebat karena si Jang Ho ini masih aja ngerespon panggilan dari bos gangsternya. Pak Jin nggak terima aja hidup Jang Ho yang berharga bakalan hancur cuman gara-gara jadi seorang gangster. Padahal Jang Ho masih bisa menjadi manusia yang lebih baik dan ternilai di mata masyarakat. Begitupun sejatinya dalam hati Jang Ho yang sebenarnya nggak pengen jadi gangster. Namun selama ini gak ada yang benar-benar bisa ngertiin akan hidup yang dia jalani. Dan setelah pertengkaran hebat itu, Jang Ho pun keluar dari sekolah men. Sampai gak lama, Jang Ho ketemuan tuh sama Chang Su. Di situ, Chang Su berpesan agar Jang Ho sekolah dengan baik dan gak nyanyiin hidupnya yang berharga dalam dunia gangster. Bahkan, Chang Su juga cerita soal kedatangan Pak Jin tempo hari demi ngebebasin Jang Ho dari cengkraman sang bos besar. 큰형님 뵙고 가셨다. 여기 담임쌤, 손모가지 말고 발모가지 끊어달라 하더라. 네 돌리달라고 이 새끼야. Abis ketemuan sama Jang Ho, ternyata anggota gangster Chang Su berangkat perang sama musuhnya, tapi tanpa ngajak si Jang Ho. Malangnya, Chang Su harus mendapatkan luka yang fatal akibat kejadian itu. Jang Ho pun dihubungi dan langsung datang buat nyelamatin Chang Su. Namun hingga saat detik-detik terakhirnya, Chang Su masih mengulang kembali pesan yang pernah dia ucapkan kemarin sama Jang Ho men. 좋아하는 소주나 먹으러 가입시다. 예? 나에게 진짜 장호야. 사람답게 살아라. 살지 말고 임마. 형님! 형님! Chang Su akhirnya tiada. Di hari pemakaman Chang Su, Jang Ho terlihat sangat terpukul dan kehilangan semangat hidup men. Sampai Pak Jin akhirnya datang karena mencemaskan kesehatan Jang Ho. Dalam kesempatan itu, Jang Ho menanyakan seberapa besar peluangnya untuk menjadi seorang penyanyi. Dan tanpa keraguan, Pak Jin pun menjawab bahwa Jang Ho jauh lebih hebat dari dirinya dulu. Beliau bahkan sangat iri dengan bakat yang dimiliki Jang Ho karena suara Jang Ho sendiri merupakan sebuah anugerah istimewa yang telah diberikan oleh Tuhan.
Karena itu, Jang Ho pun menemui sang bos besar dan mengungkapkan keinginannya untuk fokus bernyanyi meski dia tahu kalau nyawanya sedang dipertaruhkan. Menariknya, melihat kesungguhan Jang Ho yang lebih milih kehilangan nyawa daripada nggak nyanyi, bos besar pun akhirnya luluh, men. Namun dengan catatan, dia harus sukses dalam kurun waktu 10 tahun. Dan kalau enggak, maka Pak Jin lah yang akan jadi tumbalnya. 네 10년 안에 세상 종자들 다 알아보는 그런 네 선생 발목하지. 그때 딱이다. Oke, Jang Ho pun mulai fokus latihan lagi dan mempersiapkan semuanya sebaik mungkin dengan bantuan orang-orang terdekatnya. Sampai tibalah waktu untuk datang ke tempat lomba. Jang Ho yang lagi ke toilet gak sengaja bersebelahan tuh sama Pak Kepala Sekolah. Sang Kepala Sekolah menasihati Jang Ho agar menunjukkan penampilan terbaiknya. Jadi, sewaktu muda, Pak Jin adalah orang yang berbakat seperti Jang Ho dan berhasil menjadi juara dalam kompetisi sejong. Bahkan karirnya terus melambung sampai ke Italia. Namun, takdir berkata lain. Saat Pak Jin hampir meraih puncak kejayaannya, beliau didiagnosa mengidap tumor tenggorokan hingga membuat karirnya seketika hancur dan impiannya musnah, men. 그 휴지 좀 있나? 밑으로 한번 사람 넣어봐봐. Singkat cerita, lagu yang akan dibawakan Jang Ho pada debut perdananya, yaitu Nesundorma, telah resmi disetujui. Itulah mengapa Pak Jin seperti terkenang saat dulu Jang Ho mengatakan judul lagu itu dan kini beliau menaruh harapan besar pada Jang Ho. Hari perlombaan pun tiba. Semua orang pada datang demi nonton langsung penampilan si Jang Ho. Namun sepertinya masalah masih belum mau berhenti, men. Di perjalanan ternyata Jang Ho dikeroyok sama musuh-musuh gangsternya. Tapi menariknya, karena udah janji gak bakal berantem lagi, Jang Ho bener-bener gak ngelawan sedikit pun. 내 좀 가자 이 씨발놈아. 내 좀 가자고. Di sisi lain, Pak Jin terlihat begitu cemas karena Jang Ho gak bisa dihubungi. Sampai gak lama, Jang Ho terlambat datang dengan kondisi bonyok sebonyok-bonyoknya dan compang-camping gitu. Pak Jin jelas marah dong lihat kondisi Jang Ho yang kelihatan banget kalau habis berantem. Tapi di sini Jang Ho meyakinkan Pak Jin kalau dia sama sekali gak ngelawan sesuai janjinya sama Pak Jin. Bahkan saat diajar musuh-musuhnya, dia hanya melindungi perutnya agar masih bisa bernyanyi dengan baik demi bisa tampil dalam ajang yang sangat dia impi-impikan itu. Pak Jin yang tersentuh dengan tekad Jang Ho pun segera berlari memohon pada juri agar Jang Ho diizinkan tampil meski nggak dapat penilaian. Karena sejatinya Jang Ho cuma ingin tampil dan didengar oleh semua penonton. Namun sayangnya juri tetap nggak ngizinin, men. Bahkan Pak Jin sampai naik pitam dan bikin kerusuhan demi agar murid kampernya itu bisa tampil. Namun karena keteguhan hati sang guru yang begitu memperjuangkan anak didiknya, Jang Ho pun berhasil memasuki pentas untuk menyanyikan lagu Nesundorma. Dengan diiringi sentuhan piano oleh Pak Jin, juri, dan semua penonton yang menyaksikan itu pun langsung terbius, terhipnotis, dan terpesona tuh sama suara Jang Ho. Setelah kejadian itu, Pak Jin gak kehabisan cara untuk membukakan jalan kesuksesan bagi anak didiknya itu. Dia menelpon temannya yang berada di Italia agar bersedia ngebantu Jang Ho merintis karirnya. Meski awalnya Jang Ho bersikeras gak mau jauh dari Pak Jin, namun setelah terus diyakinkan oleh Pak Jin, Jang Ho pun setuju untuk menjemput masa depan karirnya ke Italia, men. Sebelum kepergian Jang Ho, mereka menyanyikan sebuah lagu bersama-sama.
Dan gak lupa, Jangho juga pamit sama Dek Lala setelah sekian lama mereka telah bersama dalam momen-momen yang begitu indah. Sungguh perpisahan yang cukup sulit bagi Dek Lala. Dia berjanji akan menunggu kepulangan Bang Jahhonya itu dengan malu-malu, men. Hingga adegan pembaperan pun tak terhindari. 뭐하노? 누구들 이 신선한 학교에서 뭐하노? Oke, hari keberangkatan pun tiba. Jangho dan Pak Jin sama-sama berusaha terlihat tegar karena mereka sadar bahwa perpisahan ini demi masa depan Jangho yang lebih terang. Jangho pun kemudian memberikan salam hormatnya kepada sang guru yang begitu tulus mendidik dan menyayanginya selama ini. Waktu pun berlalu dengan kenceng. 7 tahun telah berlalu sejak merantaunya Jangho ke negeri orang. Kini akhirnya dia kembali dan berhasil menjadi seorang tenor yang terkenal sesuai impiannya. Saat itu Jangho akan membawakan sebuah lagu favoritnya, Nessun Dorma. Dan sebelum bernyanyi, dia sedikit bernostalgia memutar memori-memori bermakna tentang betapa keras perjuangan Pak Jin dulu hingga mengantarkannya pada gerbang kesuksesan seperti ini. Dan begitu Jangho menarik nafas dalam-dalam, tamat. Sungguh kisah perjuangan yang menginspirasi. Karena sejatinya setiap insan pasti memiliki impian dan potensi masing-masing. Dan dari film ini, Nemo jadi rindu gitu dengan sosok guru yang sangat gigih untuk membentuk sang murid agar bisa jadi orang sukses. Kapan kesejahteraan guru bisa naik ya? Murid-murid zaman sekarang ada, no comment dah. Ya udahlah ya, tungguin cerita seru lainnya ya permen. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging terbelah rasanya lebih nikmat dari telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.